3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Iya ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pernapasan. Sekarang kita masuk ke sistem pencernaan manusia. Apakah sudah dipelajari tadi malam? Sudah. Oke, kalau sudah saya mau tanya. Nah, ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut kalian itu akan terasa sakit, terus badannya lemas dan kepalanya pusing nggak? Iya, Saya pika banget. Iya Bu, Siapa? saya kebiasaan jam 7 makan. Ya, soalnya tubuh kita itu membutuhkan makanan dan minuman untuk menghasilkan energi. Nah, untuk menghasilkan energi kita harus makan dan minum. Nah, melalui sistem pencernaan manusia yang ada di dalam tubuh kita. Kalian pernah berpikir nggak makanan yang kita makan itu akan masuk kemana aja? Tenggorok. Kerongkongan. Lambung. Ya, Besar. kita lihat dulu videonya. Makanan yang sudah kita makan akan masuk kemana aja? Saya bicara yang baik. Nah, dari video ini tadi makanannya dimakan melalui apa? Itu masuk kemana? Kerongkongan. Setelah kerongkongan makanan ke lambung. Kemudian ke Usus halus, usus besar, anus. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia dan juga menjelaskan bagaimana proses pencernaan manusia dan menyebutkan jenis-jenis nutrisi yang diperlukan makanan oleh tubuh dan memberikan contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang dan cara untuk menjaga kesehatan pencernaan. Oh, kok dibawa banyak? Dibawa indah, Mi. Nah, apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan manusia yang sudah disebutkan tadi dimulai dari mulut sampai ke anus. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari mulut. Silahkan dibaca, Mbak Syira. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Terus Gigi, berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Yang pertama itu ada di gigi, penghasilkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Terus yang kedua itu ada di lidah, yaitu mencampur makanan dengan air itu dan merasakan makanan tersebut. ya, setelah di mulut, habis itu ke kerongkongan. Coba dibaca Mbak Kamil. Ayo Mbak Kamil. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Ya, makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Ya, setelah ke kerongkongan kemana? Ke lambung. Nah, lambung berfungsi menghancurkan makanan dan enzim dan asam lambung. Nah, setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur dan masuk ke usus halus. Coba dibaca usus halus, Mbak Ani. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari Nanti tiga kalau bagian, ada suruh baca. yaitu usus dua Hukum jari, saja. Iya.
Maksimum dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Ya, berarti usus halus akan menyerap nutrisi dan dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Setelah ke usus halus kemana? Usus besar. Besar berfungsi menyerap air dan sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Nah, sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses dan kemudian dibawa kemana? Anus. Anus. Nah, sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Kemudian organ pendukung pencernaan ada hati, ada kantung empedu dan ada pankreas. Terus proses pencernaan manusia itu ada dua, yaitu proses pencernaan mekanik sama kimiawi. Yang mekanik coba dibaca Mbak Selvi. Pencernaan mekanik yaitu penghancuran makanan secara fisik, misalnya dengan gigi dan gerakan otot lambung. Ya, kalau pencernaan kimiawi yaitu penguraian makanan dengan bantuan enzim sehingga zat makanan menjadi lebih sederhana dan mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Jadi ketika kita makan itu membutuhkan beberapa nutrisi, yaitu seperti protein, karbohidrat, lemak, kemudian vitamin, serat, air dan buah. Serat dan air. Nah, contoh-contohnya dari vitamin itu seperti buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya contoh makanan yang bergizi itu seperti apa sih? Pak Sehat 5 sempurna. Iya, Pak Sehat 5 sempurna, yaitu yang ada protein, karbohidrat, serat, vitamin dan mineral. Seperti kalian kan siang-siang udah dapat makan kan? MBG. Iya, MBG. Bu. Seperti Enak, itu. Bu. Itu contoh menu makanan bergizi. Gimana rasanya? Enak. Hemat uang. Ya. Terus bagaimana sih cara menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yaitu kita harus makan bergizi. Terus menghindari makanan terlalu berminyak atau sebelah. Siapa yang suka sebelah di sini? Iya. Levelnya selalu banyak Gak sekali. boleh pedas-pedas sebagainya. Nanti sakit lambungnya. Dari situ mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan biar tidak tersedat. Selain itu juga minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Banyakin minum air putih, jangan banyakin Sudah. ya pintar Mbak Selvi. Jangan banyak minum minuman yang berasa rasa seperti marimas dan sebagainya. Sambil minum miras, minuman miras. Oke, gimana? Minum Sudah paham semua? Sudah paham semua. Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Berhitung mulai bertiga ya. Berhitungnya cuma 1 sama 2 aja. 1, 2, 1. Oke, silahkan berkumpul ke dalam kelompoknya masing-masing. Saya hitungin dari 3. Dari Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Dari sini. Selfie bisa. Silakan ditentukan siapa ketua kelompoknya. Silakan ketua kelompoknya maju ke sini. Yang lainnya diam. Kok kita berjarak sih? Membuat kita dekat. Siapa diri? Oke. Silakan ketua kelompoknya diberitahukan ya. Oke, jadi saya bagian ya, nanti pertanyaannya terus nanti kalian menjawab di depan Bu Naomi. 5. Itu ya teman-teman. Iya, Nanti dilempar dulu ya.
Ini ditulis semua. Kalau sudah ditulis semua, tetapnya diremas-remas sampai membentuk hati nggak betul ya? Ini apa? Remas Sudah. Silakan membentuk lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil. Maaf ya, Bu. Sudah siap. Ayo membentuk lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran Nanti dalam hitungan ketiga kalian harus menempatkan pertanyaan itu. Nanti siapa yang dapat itu bebas. Jadi Iya, iya. Ke Ke atas sama ke samping. kalau sudah dapat nanti dijawab. Dari situ lapor apa jawabannya kayak. Ya. Sudah? Oke. Sudah, Bu. 2, 3. Dimulai dari mulut terus ke lambung, Ya, terus usus besar, sisa makanan dikeluarkan melalui anus buaya. Dan kemudian pencernaan, sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang berfungsi Ini loh, ini. Organ utama sistem pencernaan manusia, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan paru-paru. Ayo baris sebelah. Jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh Ada kamera, dan air. Ya, terus. Perlu makanan bergizi dan Apa seimbang. aja? Nasi udang, sayur bayam, dan buah jeruk. Ya. Apa? Dua. Ayam. Satu. Semuanya berarti nah, bagus. Terus baca dapat apa? Jelaskan cara simpan. Dapat ini, oh ini kira. Dimulai dari mulut ke lambung ke Refleks tanganku. Dia mengonsumsi makanan yang berserat, terus makan secara teratur. Ya. Sebutkan jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, semua. Ayo yang semua. Kalau sudah sebelum tempatnya masing-masing ya. Oke, kalian sudah paham mengenai sistem pencernaan. Selanjutnya Ibu akan bagikan soal untuk dikerjakan masing-masing individu. Silakan kerjakan ya. Sudah. Dikerjakan selama 15 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah. Oke, kumpulkan. Sudin. Ada yang belum? Sudin. Sudah semua? Sampun. Sudah. Oke. Tadi kita belajar tentang apa tadi? Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dari mana? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Terus contoh makanan bergizi apa saja tadi? sempurna. Bagikan aja. Contoh Pajan 5 sempurna, ada protein. Contoh makanannya. Oh, Makanannya. nasi, tempe, ayam, sayur, susu. Nah, Apa yang namanya? nasi uduk. Nah, itu aja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Minggu depan kalian belajar mengenai sistem reproduksi. Jangan lupa dipelajari ya sebelum masuk. Iya, Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin.